Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu youtuber pemula. Baik teman-teman, hari ini yang kita akan bahas lagi apa? Yaitu tentang kegagalan terbesar yang biasanya sudah menghinggapi youtuber pemula, khususnya yang kontennya selalu sepi. Jadi biasanya coba teman-teman nanti perhatikan ya, apakah itu menjadi salah satu yang teman-teman rasakan sekarang. Jadi, walaupun ilmunya sudah ada, ilmunya sudah dibagi di video-video Insan Tutor, tetapi kadang-kadang kita juga masih bingung. Bingung tentang apa, Bang? Ide konten, ya. Apalagi saat ngupload video, ternyata subscribernya sudah 1.000 dan yang nonton cuma puluhan, ya. Puluhan, dan itu subscriber yang lain mungkin hantu atau gendruwo, nggak tahu juga. Tapi yang jelas saat ngonten video ya, setelah itu subscribernya ya, penonton atau view-nya itu sedikit, itu juga salah satu kendala yang dihadapi oleh para youtuber pemula. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai berinteraksi di kolom komentar, tentunya itu juga akan menjadi sebuah kendala yang lama-lama juga akan mengeras dan akhirnya muntaber atau mundur tanpa berita. Karena memang untuk ide konten ini kadang-kadang muncul ya, muncul ini sewaktu-waktu. Kadang-kadang saat kita lagi tidur, enak-enak tidur, tiba-tiba muncul ide konten. Dan setelah itu mungkin terbesit dalam pikiran ya, besok aja lah konten. Nah, yang terjadi apa? Ide yang malam didapat itu, besoknya sudah ambiar, ya, hilang, nggak jadi konten. Ya, itu yang pertama. Jadi saat ide konten itu muncul, itu diusahakan ya saat itu juga dieksekusi. Itu biasanya yang pernah saya lakukan ya dulu saat jadi pemula. Bahkan saat sekarang pun, dimanapun, makanya saya selalu bawa smartphone, selalu bawa tripod. Kadang-kadang saat kita naik motor, ada konten, ada ide konten, ya sudah, dimanapun bisa eksekusi. Di pinggir jalan pun bisa eksekusi. Jadi itu adalah salah satu solusi ya. Terus yang kedua itu apa? Rasa malas. Nah, ini bahaya nih ya. Jadi untuk menghindari rasa malas, biasanya ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Kalau rasa malas ini sudah hadir sewaktu-waktu, jangankan kok mau ngonten ya, mager. Malas gerak, mau ngapa-ngapain serba males, serba bingung. Ngonten juga view-nya nggak ada, itu bisa menjadi penyebabnya juga. Jadi untuk mengatasi masalah ini gimana kalau Insan Tutor? Jadi kalau saya misalnya rasa malas itu sudah mulai menghinggapi, justru itu akan saya lawan mati-matian. Ayo datang aja rasa malas. Karena semakin rasa malas itu datang, saya akan semakin bergerak. Ya. Kalau sudah terbesit di pikiran saya, malas, ya sudah langsung saya action dan langsung saya lakukan. Saya nggak peduli mau itu belum mandi kayak apa, mungkin harus nunggu mandi, nggak pernah. Walaupun belum mandi, rasa malas datang, justru saya harus ngonten saat itu juga. Ya, saya harus pegang HP, saya harus ambil tripod, sudah langsung mulai. Karena ide munculnya saat itu juga. Jadi jangan keburu dihinggapi oleh rasa malas. Mungkin ini semua juga pernah, dan saya yakin semua pemula itu pernah. Masalah ide konten itu kenapa kok kadang-kadang kita harus hilang tiba-tiba, nggak ada ide sama sekali, padahal ilmunya sudah tahu. ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Teman-teman bisa melihat channel-channel besar itu sebenarnya apa sih? Terus bagaimana sih? Dari situ teman-teman kan akan muncul ide. Artinya kalau ingin menjadi seorang YouTuber, teman-teman harus setia menonton YouTube. Kadang-kadang ide konten itu bukan hanya datang dari channel besar loh. Saat kita nonton subscriber yang masih kecil, itu bisa jadi ide konten buat teman-teman, buat pemula. Saat ada mungkin komentar yang miring, itu teman-teman bisa jadikan ide konten. Ya sudah, kalau memang itu sekali dua kali bikin konten yang biasa-biasa saja, tapi kalau satu akun itu di tiap video itu sering ngomenin teman-teman dengan cara yang negatif, dengan cara yang nggak benar, ya sudah, mainkan aja, roasting sekalian tuh komen ya. Kalau perlu kasih pin, biar nanti subscribermu yang ngerjain dia. Itu aja loh. Karena posisinya cara berpikir penonton dengan cara berpikir YouTuber ini beda. Kalau cara berpikir YouTuber kan bagaimana membuat sebuah konten, bagaimana kontenku bisa dilihat banyak orang, bagaimana bermanfaat banyak orang, bagaimana viewernya supaya meledak. Makanya bahasa sering diulang-ulang.
kayak ayam itu bolak-balik dia berkokok, ya kan. Tapi cara berpikir dari penonton ini beda. Pokoknya kalau sudah tidak suka ya sudah langsung dikomenin. Padahal ini hanya satu video ya. Dan komennya juga kayak ayam itu, bolak-balik berkokok. Kalau memang sudah bolak-balik berkokok, satu ide itu, satu email itu yang komen dan komennya itu cenderung memojokkan sebuah konten kreator atau memojokkan pemula, ya sudah, angkat saja. Jadiin konten sekalian roasting, ya. Sekalian roasting aja. Itu nggak masalah. Daripada menjadi beban di hatimu dan dongkol, kan nggak enak juga. Jadi itu bisa menjadi satu pembelajaran bagi teman-teman, khususnya para YouTuber pemula ya. Jadi nggak usah bingung terhadap konten. Yang penting satu, niat dan ada kemauan. Konsisten, menjaga konsistensi. Inilah yang paling berat yang biasanya menghinggapi YouTuber pemula. Padahal kalau konsisten selama 2 tahun, bisa menjaga konsistensi selama 2 tahun, yang akan terjadi adalah di tahun ketiga teman-teman sudah mulai tenang, sudah mulai aman. Setidaknya kalau awal-awalnya 1 hari bikin 1 video, nanti setelah 2 tahun penontonnya sudah ada, algoritma sudah terbentuk, ya 2 hari sekali nggak masalah, lebih banyak waktu ya, lebih banyak waktu. Dan biasanya juga ini yang nge-YouTube menjadi sampingan, contohnya mungkin masih kerja di kantoran, atau mungkin kerja di pabrik ya, jadi admin pabrik atau bagaimana, biasanya ini menjadi kendala juga. Mau ganti konten, suasana desa, harus pulang kampung, ya kan ribet juga. Tapi sebenarnya nggak gitu juga. Selalu ada jalan dari setiap kemalasan. Selalu ada jalan dari setiap kebuntuan cara kita berpikir. Intinya tetap positif, terus berkarya, jangan sampai patah di tengah jalan ya. Teman-teman orang hebat, walaupun subscribernya masih 1000, kalau yang namanya pemula sebenarnya kumpulan orang-orang positif ya. Tapi kalau lama juga, 2 tahun nggak monet-monet juga, maka pikiran positif ini juga akan berubah menjadi pikiran negatif. Akhirnya akan menjadi hater. Jadi biasanya atau mungkin hater ini bisa juga ya. Bisa juga memang diciptakan untuk nyerang teman-teman, untuk jegal kontennya teman-teman. Bisa. Yang komen di Insan Tutor pun kadang-kadang ada satu akun, komennya nggak jelas-jelas. Sebenarnya itu sumber trafik, tapi memang sengaja saya hapus karena yang rata-rata komentar di kolom komentar kan pemula. Kalau lihat komenan-komenan kayak gitu kan kasihan, nanti bisa patah. Ya. Makanya banyak yang saya hapus. Itu adalah alasannya. Padahal mau komen negatif kan itu sumber trafik. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Terus semangat, jaga konsistensi. Salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.